Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semua, hari ini kita akan membahas lagi salah satu model dari dua model desain dan pengelolaan jaringan, yaitu PPDIOO. Nanti kita akan membahas secara terpisah di video yang lain, yaitu tentang McChip model. Apa itu PPDIOO model? Yaitu sebuah model yang dibuat oleh Cisco, di mana model ini terdiri dari 6 tahapan, dimulai dari tahapan prepare, dan ini merupakan life cycle model, kemudian di plan, dari prepare ke plan, kemudian design, implement, operate, optimize. Jika sudah maksimal optimize-nya, maka kita bisa berpindah lagi ke tahapan prepare, atau jika sudah mentok di optimize, maka kita bisa untuk optionally, pilihannya kita bisa mendesain kembali jaringan kita. Ini 6 tahapan di dalam PPDIOO model. Nah, di tahapan prepare ini kita melakukan identifikasi, melakukan kebutuhan organisasi. Jadi biasanya kita bisa mendapatkan kebutuhan organisasi itu seperti apa dengan menjawab atau mengidentifikasi apa tujuan dari organisasi tersebut dengan menjawab beberapa pertanyaan ini. Ini beberapa pertanyaan yang sudah dibuat, contohnya ini untuk mengidentifikasi apakah goal dari organisasi tersebut. Misalnya kita bisa membuat pertanyaan, apa aplikasi yang kritis untuk organisasi tersebut. Kemudian apa major objektifnya dalam proyek ini. Misalnya proyeknya adalah proyek untuk pengembangan jaringan. Apa tantangan bisnisnya yang dihadapi oleh organisasi dan lain sebagainya. Ini kita bisa buat pertanyaan-pertanyaan ini untuk mengetahui atau mengidentifikasi tujuan dari organisasi. Misalnya kita bisa membuat tabel seperti ini. Jadi ada organizational goal-nya, ada data yang kita kumpulkan atau current situation-nya, keadaan sekarang, dan bisa kita kasih komen. Gitu ya. Misalnya kita temukan organizational goal-nya, ada tujuan organisasinya, ada mengimprove customer support, meningkatkan dukungan atau layanan terhadap customer. Misalnya current situation-nya ada order tracking dan technical support. Nah, apa komennya? Misalnya kita memperkenalkan ada web-based order tracking, misalnya. Jadi perusahaan itu sudah menyediakan misalnya order tracking web-based itu. Nah, seperti ini contoh organizational goal. Di tahapan berikutnya adalah plan. Nah, plan ini untuk mengidentifikasi network requirement, jadi kebutuhan jaringan. Misalnya di dalamnya ada tujuan mengapa jaringan ini harus dibangun, di mana jaringan akan dipasang, siapa saja yang membutuhkan, dan lain sebagainya. Kemudian baru kita masuk ke tahapan desain, di mana kita akan membuat rancangan secara menyeluruh dan detail yang sesuai dengan bisnis yang berjalan. Nanti di dalamnya ada apa saja yang dibutuhkan secara teknis ya, terkait dengan availability, reliability, security, scalability, dan performance. Ini tahapan pada desain. Nah, di tahapan desain ini kita ada 3 langkah. Yang pertama adalah mengidentifikasi customer requirement. Yang kedua adalah mengetahui karakteristik dari network yang sudah ada ya, dan lokasinya. Kemudian baru kita di tahapan ketiga adalah mendesain topologinya, ya, topologi jaringan dan apa solusinya. Seperti itu. Nah, di identify customer requirement, kita bisa mengidentifikasi kebutuhannya. Nah, sebelumnya tadi kita sudah mengetahui apa tujuan dari organisasi. Nah, ini kita bisa jadikan landasan untuk identify customer requirement. Nah, tahapan ini juga kita bisa menentukan
aplikasi apa saja yang sudah ada dan mana yang akan dirancang. Nah, yang perlu dipertimbangkan dalam tahapan ini adalah apakah proses perancangan ini untuk sebuah network yang baru atau modifikasi. Kemudian, apakah perancangan ini untuk keseluruhan network, apakah untuk semua network, atau hanya bagian dari network, atau hanya bagian kecil atau modul saja dari network. Jadi beda ya antara kita merancang keseluruhan dengan hanya segmen saja. Kemudian, apakah perancangan yang kita lakukan ini untuk sebuah fungsionalitas yang utuh, ya, atau hanya untuk fungsi-fungsi tertentu saja dari sebuah organisasi tersebut. Nah, ini kita bisa identifikasi. Nah, kita bisa bikin desain assessment-nya seperti ini misalnya. Nah, kemudian untuk mencari tahu apa kebutuhan dari customer, kita bisa menempuh dua cara ini. Yang pertama adalah extracting initial requirement, yang kedua adalah gathering network requirement. Nah, extracting initial requirement ini kita lakukan misalnya dengan mempelajari dokumen atau SOP dari organisasi tersebut. Nah, kemudian baru si desainer ini akan mendiskusikan dengan customer-nya, lalu kemudian dia nanti akan membuat draft dokumen. Kemudian untuk gathering network requirement, kita bisa mengidentifikasi misalnya adalah aplikasi apa saja yang digunakan, ya, technical goal-nya seperti apa, technical constraint-nya, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengetahui plan application and network service, misalnya kita bisa bikin tabel seperti ini. Kita tentukan mana saja aplikasi yang penting, mana yang kritis. Jadi misalnya kalau kritis, jika layanan ini tidak tersedia, maka jalannya organisasi itu bisa lumpuh misalnya. Nah, ini nanti bisa kita masukkan ke prioritas layanan jaringan. Jadi jaringan itu harus support ke aplikasi yang sifatnya kritis ini. Nah, kemudian bagaimana mengetahui karakteristik dari network yang sudah ada dan lokasinya bagaimana. Yang pertama kita bisa mengetahui dari customer input, yang kedua kita bisa melakukan network audit, yang ketiga kita bisa melakukan traffic analysis. Nah, customer input kita bisa identifikasi beberapa hal, misalnya apa saja server yang mereka pakai, lokasinya di mana, perangkat jaringan apa saja yang sudah ada, bagaimana cablingnya, bagaimana pengendalian terhadap lingkungan jaringannya, ya, termasuk ventilasinya bagaimana pengaturan suhunya di dalam, misalnya di dalam ruangan server, gitu ya, dan lain sebagainya. Kita bisa identifikasi ini. Nah, kita bisa buatkan dokumentasi network seperti ini. Anda bisa mengembangkannya lebih jauh. Ini hanya contoh saja. Nah, kemudian langkah yang kedua, kita bisa melakukan network audit. Nah, network audit ini kita bisa mempelajari dokumentasi yang ada dari organisasi tersebut, atau kita bisa menggunakan tools yang sudah ada untuk melakukan audit terhadap network yang sudah beroperasi di organisasi tersebut, atau kita bisa secara opsional atau menambahkan sebuah tool yang baru, atau kita mengembangkan sebuah tool yang baru untuk melakukan network audit. Nah, network audit itu dilakukan misalnya untuk mengetahui spesifikasi daripada perangkat ini. Oh, seperti apa tipe router yang digunakan sekarang, bagaimana CPU-nya, bagaimana memorinya. Nah, misalnya kalau di Cisco kita bisa lihat menggunakan beberapa perintah berikut, Showtech support untuk melihat versinya, misalnya memorinya berapa, kemudian sistem operasinya itu sekarang versi yang keberapa, gitu. Nah, ini beberapa contoh network audit. Kemudian langkah berikutnya kita bisa melakukan traffic analysis. Nah, traffic analysis ini kita bisa menggunakan beberapa tools berikut
Nah, yang sering saya pakai itu adalah tools Wireshark. Anda bisa download ini gratis ke websitenya wireshark.org. Saya tampilkan contoh Wireshark-nya. Seperti ini tampilan Wireshark. Nah, bisa lihat misalnya kita mau ngambil atau kita mau audit koneksi Wi-Fi-nya. Wi-Fi-nya seperti apa di organisasi tersebut. Nah, bisa Anda buka Wireshark, lalu kemudian Anda tinggal pilih misalnya kalau Anda koneksinya pakai Wi-Fi. Nah, ini kita tinggal klik kanan, lalu kita start capture. Oke. Nah, nanti akan terlihat aktivitas yang user lakukan di dalam penggunaan wireless misalnya. Nah, kita bisa lihat traffic ini berjalan. Nah, kalau usernya banyak itu yang pakai wireless dan terkoneksi dengan sebuah access point, nah kita bisa lihat aktivitasnya. Lalu kita bisa melihat statistiknya, misalnya IP-nya itu kemana saja, gitu ya. Kemudian kita bisa lihat IP versi 4 statistik, misalnya user ini jaringannya kemana saja, itu kita bisa lihat destination-nya di sini, IP-nya, kemudian portnya kita bisa lihat. Nanti kita bisa simpulkan, oh misalnya Wi-Fi-nya banyak digunakan untuk YouTube misalnya. Nah, kita bisa lihat IP-nya YouTube gitu ya. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada banyak sekali statistik yang bisa kita lihat atau bisa kita pantau menggunakan Wireshark. Ini hanya salah satu contoh bagaimana kita melakukan traffic analysis. Jadi rekomendasi kita itu berdasarkan fakta di lapangan. Jadi ketika kita mau mengusulkan untuk menambahkan bandwidth, maka apa patokannya? Nah, kita bisa dapatkan dari tools ini misalnya. Atau kita merekomendasikan keamanan, oh ini perlu diamankan, atau kita perlu menyarankan pembatasan, oh ini terlalu banyak diakses oleh user. Nah, itu kita bisa menggunakan tools seperti Wireshark ini. Oke, dan beberapa tools yang lain seperti SolarWind Anda bisa coba, ini free trial ya. Kemudian untuk Kakti Anda bisa pakai untuk melihat traffic, misalnya bandwidth-nya, penggunaan bandwidth dan sebagainya. Nah, kemudian untuk mendesain network topologi dan solusinya kita bisa menggunakan pendekatan top down seperti ini, dari sisi aplikasinya sampai di sisi layer paling bawah, misalnya topologi fisikalnya seperti apa, pengalamatannya, desain pengalamatannya, routing design. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai pengalamatan merancang di sisi fisik, kemudian merancang sisi IP-nya bagaimana, routingnya seperti apa, kemudian sampai ke keseluruhan topologi. Nah, hasilnya nanti misalnya kita membuat sebuah topologi jaringan. Jadi hasil perancangannya nanti seperti ini topologinya. Nah, ini hasil dari. Nah, setelah kita melakukan hal-hal tersebut, maka kita melakukan proses dokumentasi. Nah, ini kita buat dokumen seperti ini supaya kita membuatnya berdasarkan data-data yang kita kumpulkan dari awal, dari tahapan pertama sampai dengan mendesainnya bagaimana nanti ketika kita mau mengimplementasikannya. Nah, di tahapan berikutnya adalah fase implementasi. Fase implementasi ini baru dapat diimplementasikan jika fase perancangannya telah disetujui. Tahapan implementasi itu ada 3. Kita merencanakan kapan implementasinya, kemudian verifikasi desainnya, kemudian monitoring. Monitoring itu penting. Dan jika sudah maksimal, maka kita bisa opsionalinya atau secara
pilihannya nanti kita bisa redesign. Nah, tahapan berikutnya adalah operate. Nah, ini kita sudah masuk ke fase implementasi, tapi lebih ke bagaimana memelihara berjalannya jaringan dengan baik. Masuk di dalamnya kita ada mekanisme untuk fault detection, deteksi kesalahan, koreksi, kemudian performance monitoring. Kemudian di tahapan akhir dari PPDIO adalah optimize. Ini untuk mengidentifikasi dan mencari solusi sebelum terjadi kerusakan pada jaringan. Nah, fase ini sifatnya harus proaktif. Nah, seperti ini PPDIO model. Semoga rekan-rekan mengerti. Nanti untuk lebih banyak nanti kita bisa berdiskusi baik melalui aplikasi chat atau yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.